Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridho Hanif dan kali ini kita mau meremajakan mobil ini. Jadi yang dimaksud dengan meremajakan mobil ini bukan mengganti parts yang udah tua, udah jelek, udah rusak dengan part-part baru biar lebih grace lagi. Enggak. Tapi yang dimaksudkan dengan peremajaan ini adalah membuat mobil ini seperti layaknya mobil baru dari segi features-features dan kelengkapannya. Kenapa gitu? Karena kalau kita ngomongin soal perawatan, kayaknya gue merawat mobil itu kan ya cukup bagus lah ya. Ganti oli nggak pernah telat, pakai juga oli terbaik, terus juga shock breaker, part segala macam yang udah mulai kurang bagus segera langsung gue ganti biasanya. Jadi kalau untuk rasa berkendara segala macamnya boleh diadu dengan mobil-mobil zaman now gitu ya, yang masih baru dari dealer, karena semua part segala macamnya selalu mengikuti inspeksi berkala. Dan sebenarnya meremajakan mobil ini gitu udah masuk ke dalam resolusi gue di tahun 2019. Kalian punya resolusi nggak di 2019? Jadi waktu 2019 kemarin, gue pakai mobil ini ke Klaten. Terus waktu gue ada seminar Jogja, gue bolak-balik Jogja, Klaten naik mobil ini. Terus waktu itu, gue coba pakai mobil yang lain. Ternyata mobil ini, meskipun tahunnya sudah cukup tua, 2007, dan kilometernya sudah 200.000 lebih, tapi pas dipakai itu lebih enak dibandingkan dengan mobil-mobil baru yang waktu itu gue pakai gitu ya. Dari situ gue langsung berpikir, oke, 2019 ini gue pengen meremajakan mobil ini biar nggak kalah sama mobil baru. Nah, pengen tahu apa aja yang gue remajakan di mobil ini? Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kalian belum. Yang pertama yang gue ganti adalah velg. Biar nuansanya lebih baru dan rasanya sedikit berbeda ketika dipandang, gue ganti velg dengan velg yang ukurannya masih enak buat dipakai harian. Kita menggunakan velg NKIRS dan ini ukurannya 15 inci. Jadi buat dipakai harian itu masih enak karena profil bannya masih tebal. Yang kedua, lampu mobil ini juga sudah diremajakan. Sekarang lampu depannya sudah diganti dengan lampu LED dan nggak sembarang LED karena yang ngegarap yang motor cabang Jogja. Dan lampu kecilnya, terus kemarin kacanya udah agak nguning, ini dibikin bersih lagi seperti mobil baru. Dan dipakai di malam hari jadi jos banget. Lampunya benar-benar enak dipakai di malam hari, beng, langsung terang. Apalagi pas pakai high beam, langsung kayak peng jadi siang. Jadi pas kita nyetir malam di mobil ini, pas kita nyalain lampu, itu rasanya seperti lampu mobil-mobil kekinian yang sudah pakai LED. Dan untuk modelnya, ini tetap kita pertahankan model yang lama. Gue nggak tambahin proyektor apa LED, DRL segala macem. Gue pengen tetap kelihatan original. Dan ini kalau kalian perhatiin, ini dalam lampunya itu jadi warna hitam, tapi memang dari pertama kali gue punya mobil ini udah dihitemin sama milik sebelumnya. Jadi kita biarin seperti itu aja. Kalau kalian lihat Hyundai Getz yang lain, ini bukan hitam aslinya. Nah sekarang di mobil ini gue pasang namanya push start stop engine button. Tapi ini bukan sembarang push start stop engine button, karena fungsinya lebih dari push start stop engine button. Jadi kalau kita di luar mobil gitu ya, mobilnya terkunci, kita bisa nyalakan mesin mobil menggunakan remote seperti ini. Kita pencet tahan lama. Nah, mesinnya nyala dengan sendirinya. Dan kalau misalkan kita lupa, dia bisa mati sendiri secara otomatis setelah 20 menit. Jadi kalau 20 menit mesinnya nyala terus, nggak diapa-apain, dia akan mati secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita lagi di luar gitu ya, kita ngeliat mobil, aduh mau masuk mobil panas gitu ya, nyalain dulu deh biar saya nyala gitu ya. Kita tinggal pencet, langsung menyalakan mesin. Kalau matiin gimana? Matiin bisa dari luar juga. Caranya begini, pencet 2 kali. Sekali, deng. Jadi pencet sekali, dia mesinnya langsung mati seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nggak cuma dari remote, kita juga bisa melakukan banyak hal dari smartphone kita. Jadi kita bisa menyalakan atau mematikan mesin, itu bisa menggunakan smartphone juga. Termasuk membuka, mengunci, selama dia punya jaringan HP. Karena di dalamnya sini juga kita mesti bayarin pulsa. Tiap bulan isi 50.000 kali ya, biar dia tetap bisa layanannya aktif. Sekarang kita mau nyalain mesin menggunakan smartphone. Kita pencet di sini, terus kita pencet call atau SMS, kita pencet SMS aja. Nanti setelah SMS-nya terkirim dan diterima oleh mobil, mobilnya akan menyala dengan otomatis. Tapi mesti nunggu dulu ya, karena SMS-nya nyampe baru diproses sama si mobil ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, udah mulai. Nah, kan nyala sendiri. Mau matiin bisa pencet sini lagi, tapi lama nunggunya, jadi kita langsung matiin lewat sini aja. Mati langsung. Termasuk
kita mau menggunakan menu-menu lain di sini juga ada. Contoh, kita mau bikin mute nggak bunyi bisa dari sini. Ngebuka bagasi belakang, engine start, voice monitor, mau dengerin di dalam mobil itu lagi ngomong apa sih? Atau kita mau lacak posisi kendaraan segala macem. Ini ada semua di sini. Tuh ada speed warning juga. Jadi kalau misalkan lebih dari berapa kilometer per jam dia akan ngasih SMS. Wah, ini mobil lu ngebut nih dibawanya. Ada geofencing juga, jadi mobil ini kalau misalkan lewat area yang udah kita tetapkan, dia bisa mati langsung mesinnya. Oke, udah, itu aja. Sekarang kita lihat yuk seperti apa bentuk push start stop engine-nya di dalam kabin. Oke, masuk. Gue sampai lupa kalau gue juga nambahin speaker Twitter di sini. Jadi gue iseng nyari-nyari di eBay. Oh, ternyata ada Twitter di sini. Beli deh, iseng. Oke, udah dipasang. Nah, ini dia push start stop engine-nya seperti ini. Jadi kuncinya ini kita taruh aja di tas atau di mana, kita kantongin aja. Kita langsung injek rem, pencet, mesin akan nyala. Dan seperti halnya mobil dengan push start stop engine button, kalau kita nggak nginjek rem, dia nggak bisa starter. Dia nggak akan bisa nyala. Jadi harus kita injek rem, baru dia bisa di starter. Seperti itu. Jadi safety-nya juga tetap ada. Nah, selain itu, gue juga menambahkan sebuah features yang lumayan keren. Dan ini di mobil baru pun juga belum tentu semua mobil baru tuh ada. Kita nyalain AC ya, karena panas. Gue memasang spion belakang yang modelnya itu live camera. Jadi kalau misalkan kalian naik Nissan Terra atau Alphard yang terbaru, itu kan spionnya canggih banget ya. Modelnya layar seperti ini. Nah, ini gue juga pasang. Dan ini kalian bisa beli online. Ini harganya sekitar 2 jutaan. Belum termasuk pasang. Dia nggak cuma bisa gantiin spion kita aja, tapi dia juga termasuk di VR. Jadi kalian nggak perlu tambah dashcam. Dia ada kamera di belakang sini yang akan langsung ngerekam perjalanan kita. Tinggal masukin kartu SD card-nya aja. Cuma ini belum gue pasangin kartu SD card-nya. Dan kalau misalkan kalian pengen matiin, itu juga gampang banget. Di sini ada tombol bawah. Dia langsung berubah menjadi spion standar, spion pada umumnya. Nah, jadi kalau mau matiin gampang, mau nyalain juga gampang. Dan nggak cuma bisa ngeliat ke belakang aja, kita juga bisa mengatur ketinggiannya. Nah, kita mau ke atasin, mau lihat ke bawah, itu bisa mudah sekali seperti ini. Dan kalau kita mau ganti mode, misalnya kita mau ngeliat depan gitu ya. Nah, itu bisa dibikin seperti ini, di split. Yang sebelah kiri ngeliat belakang, yang sebelah kanan lihat depan. Cuma ya buat apa sih ngeliat depan? Kan kita bisa ngeliat langsung pakai mata. Nah, bisa juga lihat depan full. Geser lagi, ini langsung ngeliat ke depan full seperti ini. Nah, ini buat ngeliat ke belakangnya. Dan yang gue suka, ada beberapa kamera mundur itu yang kalau kita pakai itu nggak enak gitu. Karena suka ada latensinya gitu, nggak on time. Jadi mobilnya lewat, 1 detik kemudian baru mobilnya lewat gitu. Untungnya di sini tuh nggak seperti itu. Dia bagus, gambarnya juga jernih, real time, dan dipakai di malam hari juga gambarnya bagus. Dan kalau misalkan kita masukin gigi mundur, nah dia sama aja, cuma akan ada garis-garisnya buat ngasih tahu jaraknya tuh masih berapa sih. Dan kita bisa gini nih, set, kita ke bawahin buat ngeliatin di bawah mungkin ada apa gitu ya. Jadi itu gue sih seneng banget ya, bagus gitu ya. Gue pikir kalau aftermarket tuh nggak bakal sama kayak versi bawaan pabrik gitu, kayak misalnya Nissan Terra atau Toyota Alphard. Ternyata ini bagus sekali. Dan kalau misalkan menurut kalian kurang terang, kita bisa naikin brightness-nya dari sini. Dan ini gue karena puas sekali, sepertinya gue nggak akan pasang ini di Gets doang. Di mobil-mobil lainnya gue juga akan pasang biar lebih keren. Dan yang terakhir, mobil ini juga sudah ditreatment dengan coating dari Autonet Care, sehingga sekarang lebih kinclong, bersih, putihnya itu benar-benar nyala. Tidak lupa juga karena kilometernya juga sudah 208.000, bentar lagi udah 210.000. Waktunya mengganti oli. Nah, untuk pelumasnya gue akan pakai Shell Helix HX7 dengan new and improved formula, jadi full sintetik. Dengan kekentalan 5W40, dengan harga yang sama, tarikan mobil jadi lebih oke dan bisa lebih hemat BBM. Dan mungkin itu aja video kita kali ini. Itu langkah-langkah yang gue lakukan untuk berani maju di tahun 2020 dengan mobil yang sudah kita update. Kalau misalkan kalian punya mobil yang sudah lawas dan kalian update fiturnya dengan fitur-fitur terbaru, bisa kalian komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!